Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Nasana, NIM 186500124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum rekayasa perangkat lunak tentang aplikasi bengkel. Jadi saya bersama rekan saya yaitu Betty Faizatul Laili Ulfiatin dan Muhammad Ibrahim Gusti Cildra Bahti. Selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang dari aplikasi ini, yaitu bengkel. Bengkel merupakan salah satu fasilitas usaha yang menyediakan jasa perbaikan purna jual pada konsumen. Bengkel sepeda motor belakangan ini menjadi salah satu tempat favorit para konsumen untuk melakukan servis atau perbaikan pada kendaraan. Ketetapan waktu merupakan hal yang sangat penting bagi para pengguna jasa perbengkelan. Bengkel menyediakan berbagai macam jasa pelayanan, di antaranya layanan jasa servis dan penyedia suku cadang resmi. Pelanggan datang menunggu antrian lalu mekanik melakukan servis. Hal ini merupakan servis ahas yang mana sistemnya terkesan masih manual. Peranan internet dan mobile dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan manusia terhadap informasi yang terus meningkat. Para pengembang teknologi dan internet pun semakin gencar dalam menghasilkan sebuah teknologi yang dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan user. Penelitian ini membangun sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk melihat antrian bengkel ahas, reservasi secara online, dan jumlah stok spare part. Aplikasi ini dapat memudahkan pelanggan untuk melihat antrian di cabang bengkel ahas, serta dapat memilih hari dan jam untuk reservasi yang diinginkan. Selain itu, kita dapat mengetahui stok spare part di cabang bengkel terdekat, supaya tidak membuang-buang waktu untuk berangkat ke bengkel dan ternyata stok saat itu sedang kosong. Selanjutnya, permasalahan. Permasalahannya di sini adalah sistem yang digunakan bengkel ahas masih sangatlah manual, yakni customer datang ke bengkel lalu dicatat oleh pegawai bengkel untuk antrian servis motor. Selain itu, memungkinkan stok spare part habis dan customer kecewa. Akhirnya, aktivitas itu sangatlah membuang-buang waktu bagi customer. Permasalahan tersebut dapat mengecewakan banyak pelanggan karena membuang-buang waktu. Solusinya, kami membuat aplikasi yang dapat memudahkan customer. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui stok spare part dan reservasi servis. Aplikasi tersebut sangatlah efektif dan efisien dalam menerapkan tanpa membuang-buang waktu customer untuk berangkat melakukan antrian maupun untuk membeli spare part yang ternyata saat itu sedang kosong. Selain memudahkan customer, juga dapat memudahkan pegawai agar tidak bingung menulis antrian keberapa. Selanjutnya, masuk ke laporan berikutnya, yaitu tujuan dari aplikasi ini. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk membuat akun dan mengisi data diri. Jadi ini untuk customernya. Ruang lingkupnya yaitu ketika admin membutuhkan informasi dari customer yang ingin reservasi jam servis atau membeli spare part, dan customer yang ingin melakukan reservasi servis atau membeli spare part. Bagian yang terkait yaitu customer dan pegawai atau admin. Kebijakan manajemen dari aplikasi ini yaitu, yang pertama, yang dapat reservasi pada aplikasi bengkel ahas ini adalah customer yang telah meregistrasi akun. Registrasi akun tersebut dapat melalui Google ataupun aplikasi yang telah disediakan oleh bengkel ahas. Yang kedua, jika pada saat customer sudah mereservasi slot servis dan ternyata servis sebelumnya masih belum selesai, maka akan diberi pilihan reschedule atau pembelian biaya. Dan berikut adalah flowchart-nya, yaitu dimulai dari start, maka customer akan disuruh untuk masuk ke alamat email, kemudian mengisi username dan password. Kemudian mereka akan diminta untuk memverifikasi akun email mereka. Jika telah selesai, mereka akan disuruh untuk mengisi data diri. Kemudian data diri tersebut akan disimpan ke dalam database. Yang selanjutnya, prosedur pemesanan tempat servis kendaraan. Tujuan dari prosedur ini yaitu agar terdapat sinkronisasi antara customer dan mekanik dalam masalah jam dan tempat untuk melakukan pengecekan atau reservasi kendaraan. Ruang lingkupnya, ketika customer memilih pabrikan motor, tempat bengkel, dan melakukan reservasi slot dan
jam servis, kemudian admin akan memberitahukan kepada mekanik informasi dan reservasi tersebut. Bagian yang terkait yaitu customer, pegawai atau admin, dan mekanik. Kebijakan manajemen yaitu apabila customer sudah mereservasi slot servis dan ternyata servis sebelumnya masih belum selesai, maka akan diberikan pilihan reschedule atau pengembalian biaya. Berikut ini yaitu flowchart-nya. Customer akan diminta untuk login ke aplikasi. Kemudian customer akan memilih servis atau memilih selain servis. Jika customer memilih selain servis, maka akan langsung diproses. Jika customer memilih servis, maka akan diminta untuk memilih bengkel yang terdekat dengan customer. Kemudian jika sudah memilih, customer akan melakukan pemesanan. Kemudian akan diproses. Yang ketiga yaitu prosedur pemesanan spare part. Prosedur dari tujuannya adalah agar terciptanya kemudahan untuk customer yang ingin membeli spare part tetapi tidak bisa pergi langsung ke bengkel. Ruang lingkupnya yaitu ketika customer telah memesan spare part, kemudian admin akan memberikan informasi ke pegawai agar mengemas spare part yang dipesan. Kemudian kurir bengkel akan mengantarkan ke tempat tujuan. Bagian yang terkait yaitu customer, admin, pegawai, kurir bengkel. Kebijakan manajemennya, jika pada saat customer sudah mereservasi slot servis dan ternyata servis sebelumnya masih belum selesai, maka akan diberi pilihan schedule atau pengembalian biaya. Flowchart-nya hampir mirip dengan pemesanan tempat servis. Bedanya, customer akan disuruh login, kemudian memilih layanan. Memilih layanan yaitu memilih spare part atau selain spare part. Jika memilih selain spare part, maka layanan akan langsung diproses. Jika memilih spare part, maka customer akan disuruh untuk memilih bengkel terdekat, kemudian melakukan pemesanan spare part. Setelah itu baru diproses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya atas nama Betty Faizatul Laili Ulfiatin. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pendahuluan praktikum 3 dan praktikum 4. Nah, untuk praktikum 3 yaitu studi kelayakan perangkat lunak. Dalam studi kelayakan perangkat lunak nantinya akan terdapat pendahuluan. Dalam pendahuluan itu terdapat 3 poin. Yang pertama, pernyataan masalah, implementasi lingkungan, dan larangan-larangan. Untuk pernyataan masalah sendiri, kami mengambil judul bengkel ahas. Nah, dituntut dapat diberikan pelayanan yang baik untuk para konsumennya, agar konsumen yang pernah menggunakan jasa merasa puas dan datang kembali untuk menggunakan jasa perusahaan tersebut. Sehingga dengan keadaan yang demikian, maka kami akan merancang suatu sistem untuk bengkel ahas guna untuk memudahkan para pengendara maupun customer dalam mereservasi kendaraan mereka maupun untuk pembelian spare part. Nah, untuk lingkungan implementasinya sendiri yaitu untuk kalangan customer dan lingkungan bengkel ahas di seluruh Indonesia. Jadi sistem ini tuh untuk dapat digunakan untuk seluruh warga Indonesia maupun luar yang kendaraannya menggunakan Honda. Nah, sistem ini mencakup untuk pemilihan bengkel terdekat dengan customer, lalu untuk mereservasi servis agar tidak membuang waktunya secara cuma-cuma, dan untuk pembelian spare part untuk mengecek stok barang tersebut. Nah, untuk larangan-larangan sendiri kita membuat batasan. Batasan yaitu aplikasi ini hanya akan merespon para customer yang memiliki akun di aplikasi ahas. Nah, pada saat customer ingin meminta refund untuk spare part, harus terdapat bukti kecacatan spare part tersebut. Selanjutnya, bagian kedua yaitu ringkasan dan rekomendasi manajemen. Untuk ringkasan dan rekomendasi manajemen terdapat 2, yaitu untuk terdapat 4 yaitu penemuan-penemuan penting, komentar, rekomendasi, dan pengaruh. Untuk penemuan-penemuan penting terdapat 2, yaitu website dan penemuan database. Untuk website sendiri yaitu suatu media untuk menjalankan sistem kami dan sebagai alternatif dalam program aplikasi. Penemuan database sendiri yaitu sebagai peran database sebagai penyimpan segala informasi yang penting bagi sistem aplikasi yang dibutuhkan tersebut. Nah, untuk komentarnya, menurut pendapat kami, aplikasi ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan dan juga para customer bengkel ahas.
Namun aplikasi yang kami buat pastilah masih memiliki kekurangan dan dibutuhkan penyempurnaan yang lebih banyak lagi. Untuk rekomendasinya dapat yaitu berikan dengan melakukan penyempurnaan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut. Pengaruhnya, aplikasi bengkel AHAS ini maka akan mempermudah para pegawai dalam melayani para customer dan juga mempermudah para customer yang hendak reservasi kendaraan. Nah, untuk alternatif yaitu konfigurasi sistem alternatif. Itu dapat dalamnya sistem aplikasi AHAS ini terdapat beberapa macam fungsi contoh pada sistem tersebut. Contohnya untuk servis kendaraan, untuk mengetahui stok spare part, dan lokasi bengkel terdekat dari keberadaan si customer. Nah, untuk kriteria yang digunakan dalam pemilihan pendekatan akhir yaitu dengan salah satu proses seperti reservasi kendaraan. Jika kita masukkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, maka secara otomatis kita terdaftar dalam pendaftaran reservasi tersebut. Untuk deskripsi sistem, ruang lingkup sistem dari ini adalah interaksi antar customer dengan pihak AHAS. Interaksinya bisa dalam bentuk transaksi, jasa, komunikasi antar kedua pihak atau disebut dengan live chat. Nah, untuk kelayakan elemen sistem ada beberapa sebuah sistem seperti tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, umpan balik, dan lingkungan. Tujuan dari sistem ini adalah agar terciptanya keselarasan antara customer dan pihak AHAS. Untuk analisis biaya dan keuntungan, pada dasarnya pegawai bengkel AHAS masih menggunakan sistem manual, maka akan mempersulit para customer. Oleh karena itu, kita membuat aplikasi atau sistem ini agar lebih mempermudah para customer dalam mengetahui stok spare part untuk reservasi kendaraan maupun mencari bengkel AHAS terdekat dari lokasi si customer. Nah, untuk evaluasi psikoteknis bertujuan sebagai bahan evaluasi dan keputusan meningkatkan produktivitas dan keuntungan serta mempermudah dalam estimasi biayanya. Untuk selanjutnya percabangan legal. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisi bisa 1 bahkan bisa lebih. Nah, percabangan itu dapat mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar maupun salah. Topik-topik proyek khusus lainnya yaitu dapat pengujian web dan metodologi pengembangan. Nah, untuk ukuran studi kelayakan ini terdapat 6 aspek. Yang pertama dari segi teknologi. Dari segi teknologi, dengan teknologi yang dimiliki sekarang, besar peluang bagi sistem ini untuk berkembang dan dioperasionalkan. Untuk dalam segi ekonomi, manfaat yang dihasilkan dari aplikasi bisa lebih besar dan dari biaya yang dikeluarkan karena sistem ini dapat memberikan solusi bagi masyarakat terhadap kurang efisiennya sistem bengkel saat ini. Jadi agar lebih efisien lagi. Nah, untuk non-ekonomi, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menguntungkan pihak customer dan bengkel. Dengan adanya sistem ini, customer tidak perlu lagi mencari-cari bengkel ketika terdapat masalah pada kendaraannya dan bengkel bisa mendapatkan lebih banyak masukan karena jasanya bisa diakses secara online. Untuk dalam segi aspek organisasi dan operasional, nah untuk organisasi, sistem ini dapat berjalan searah dengan budaya organisasi karena aplikasi ini merupakan sebuah terobosan yang dapat menjawab permasalahan masyarakat saat ini. Selain itu, cara kerja sistem ini cukup mudah karena hanya mengikuti prosedur yang ada dalam aplikasi dan tidak jauh berbeda dengan kegiatan bengkel sehari-hari. Nah, untuk segi jadwal, dalam sistem ini tidak mengganggu jadwal yang telah ditetapkan, lebih mudah dan lebih efisiensi untuk para customer mereservasi maupun mengecek stok spare part. Jadi tidak membuang-buang waktu untuk si customer. Nah, untuk kendala hukum dan etika dan yang lainnya, dalam penerapan sistem ini tidak ada kendala yang serius dalam pengoperasiannya dan penerapan sistem ini tetap mengikuti hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk praktikum 4. Praktikum 4 yang membahas tentang use case diagram. Jadi untuk diagram use case ini kami menggunakan diagram seperti ini. Nah, seperti ini. Silau. Yaitu customer. Yang pertama, customer itu akan membuat pesanan dan membuat reservasi, dan customer itu bisa menghapus pesanan dan membatalkan pesanannya dalam terdapat waktu untuk pembatalan dan pemesanan. Jika lebih dari waktu itu, maka pemesanan dan pembatalan tidak bisa dilakukan. Penghapusan dan pemesanan tidak bisa dilakukan. Nah, untuk itu, jadi untuk kedua belah pihak tidak saling merugikan, terdapat seperti pembayaran DP. Jadi dalam situ ada transaksi
antara si customer dengan admin melalui bank. Jadi harus si customer reservasi itu maupun pembelian spare part kalau pesan harus membayar DP terlebih dahulu. Nah, untuk pihak AHAS dapat menghapus pesan dan membatalkan pesanan, dapat untuk live chat, dan dapat untuk menghapus reservasi maupun cari reservasi dan menambahkan slot untuk servis. Sekian dari saya. Selanjutnya akan untuk praktikum pendahuluan praktikum 5 akan tentang DFD level 0 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memotivasi Inovasi Sudraparti NIM 186.594 akan menjelaskan tentang data flow diagram atau DFD dari aplikasi Bengkel AHAS. Untuk DFD level 0 model pertama yaitu seperti ini. Keterangannya yaitu admin harus login terlebih dahulu agar dapat memiliki akses sebagai admin di aplikasi AHAS. Lalu customer melakukan reservasi servis kendaraan atau pemesanan spare parts melalui aplikasi AHAS. Kemudian data pemesan customer akan dikirim ke admin. Setelah itu admin akan memverifikasi pesanan. Jika sudah benar, maka admin akan meminta customer untuk membayar. Lalu untuk model kedua yaitu seperti ini. Keterangannya yaitu admin AHAS dan customer harus login terlebih dahulu agar dapat memiliki akses agar dapat memiliki akses sesuai status masing-masing. Customer setelah login, maka ia dapat memiliki akses untuk memesan servis, transaksi seperti pembelian spare parts dan live chat dengan admin. Admin setelah login, maka ia mendapatkan akses sebagai admin seperti mendapatkan data pemesanan dari customer. Lalu untuk model ketiga yaitu seperti ini. Keterangannya yaitu admin akan mengelola sistem yang dibuat agar customer bisa dengan mudah melakukan apa yang diinginkan. Selain itu, admin juga dapat mengolah data yang masuk dari customer. Setelah itu, customer bisa mengakses sistem yang telah disediakan dan akan mengetahui status tersebut. Data yang dimasukkan akan diolah oleh kasir dan customer melakukan pembayaran. Sekian untuk penjelasan DFD kali ini. Mohon maaf untuk salah-salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.